Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Chris Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial lagi. Pastinya tutorial pemetaan. Nah, kali ini kita ingin memberikan tutorial pemetaan 3D map menggunakan Photoshop dan menggunakan fitur-fitur plugin yang nanti bisa teman-teman akses atau teman-teman download di websitenya Photoshop atau 3D Map Generator. Dan kita dari plugin ini kita bisa membuat peta lebih menarik dan lebih mantap. Oke, langsung saja kita tutorialnya. Suara saya habis nih guys. Oke, jadi plugin 3D Map itu kita sambil buka Photoshop ya. Ini saya kemarin habis update Photoshop saya dari tahun 2020 menjadi 2022. Sempat terkendala tapi bisa teratasi. Nah, jadi plugin 3D Map itu bisa kalian download di websitenya 3D Map Generator. Tapi kalau misal kalian butuh pluginnya nanti kontak saya aja langsung, karena saya sudah beli juga. Jadi kalian nggak perlu repot-repot beli di sini, saya sudah ada linknya. Nah, di plugin 3D Map ini ada banyak teman-teman. Ada 3D Mapper, 3D Map Generator Atlas, 3D Map Generator Terrain, 3D Map Geo. Nah, saya punya 5 plugin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dari 3D Mapper sampai 3D Map Generator Geo. Nah, itu masing-masing itu ada fungsinya teman-teman. Nah, mungkin kita sambil buka juga. Nah, ini kemarin saya buat di salah satu lokasi di KTH Warkesi, itu di Papua mungkin ya. Kita akan tampilkan sedikit. Nah, kita kali ini kita akan coba membuat di Gunung Merbabu. Nah, cuman memang untuk membuat peta ini kita membutuhkan device yang speknya lumayan tinggi, karena dalam proses pengolahannya ini berat teman-teman. Ini saja menghasilkan peta yang ini kemarin nunggunya itu lumayan lama, dan ini juga kita membuka filenya saja itu sudah lama. Sebentar, saya sambil charger. Ya, ini baru loading. Bayangkan, baru buka saja udah menghabiskan berapa menit. Nah, jadi tampilan hasil dari saya buat kemarin seperti ini. Ini menggunakan plugins 3D Mapper. Nah, ini macet ya. Ini kita coba lihat untuk penggunaan datanya berapa. Hampir 90% menghabiskan RAM. Jadi memang sangat berat sekali. Aplikasi ini, bahkan data ini saja ini ukurannya 2 GB. Nah, coba bagaimana caranya kita buat baru.
Untuk ukurannya seperti ini saja. Terus ini kita close. Kita akan tunjukkan satu persatu dari plugin untuk membuat 3D map. Nah, kalau sebelumnya teman-teman pernah melakukan instalasi ketika kalian update Photoshopnya, ternyata dia tidak hilang. Nah, untuk menginstal itu kita pilih yang di script di sini, terus pilih browser. Nanti mungkin di bagian instalasi akan kita buat tutorial sendiri. Sebenarnya sebelumnya pernah kita buat tutorialnya, instalasinya seperti apa dan bagaimana, kita kayaknya udah pernah buat di video-video yang lama. Tapi kita sekarang langsung di prosesnya saja. Nah, ini untuk 3D map Terrain ini bisa juga pakai tools ini kita bisa membuat 3D map. Ini harus kita cari dulu lokasinya gitu. Tapi karena saya punya 5 plugin yang sangat powerful ini, saya menggunakan plugin itu sesuai fungsinya dan keefektifannya. Nah, ini saya menggunakan yang 3D Mapper. 3D Mapper ini yang menarik adalah kita bisa mengkoneksikan antara Photoshop dengan area permukaan bumi di seluruh dunia, atau ini secara online tuh udah kita bisa mendapatkan data gitu loh teman-teman. Nah, ini udah full sedunia gitu. Ini keunggulan 3D map tuh sangat keren sekali. Jadi kita mau pilih lokasi mana yang ingin kita buat peta 3D-nya, ini sangat mudah. Cuman memang ya berbayar. Untuk mendapatkan pluginnya ini kita harus beli dulu gitu. Nah, ini kalau misal cara manualnya seperti ini. Jadi kita mencari datanya secara manual. Nah, kan di sini merbabu kan. Ini merbabu dan merapi. Nah, kalau ini udah, kita tinggal klik checklist dulu. Cuman kita harus memilih base mapnya. Kalau ini kan pakai street map, terus ini pakai outdoor map, ada satelit juga, ada satelit street. Nah, kalau mau bisa kelihatan 3D, ada kelihatan citranya, kita pilih yang satelit. Nah, nanti kalau udah dipilih, barulah kita klik yang ini centang. Nah, kalau misalnya mau memilih lokasi menggunakan data GPX atau data SHP yang sudah ada batasnya gitu, kita tinggal klik yang choose GPX. Nah, ini. Tapi kalau misal kalian punya SHP berarti harus dikonversi dulu pakai Google Global Mapper. Nah, kita langsung saja pakai yang ini. Nah, misalnya segini saja areanya. Terus kita cek centang. Nah, dia akan memproses gitu. Nah, ini juga mungkin tergantung dengan koneksi kita. Kalau koneksi kita pas cepat, prosesnya akan berjalan cepat. Nah, nanti untuk membuat peta 3D-nya itu pakai plugin yang lain. Jadi keunggulan dari 3D Mapper ini, dari area yang sudah kita pilih tadi, terus kita download, dia akan mendownload data DEM-nya sekaligus data citranya. Nah, ini Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nah, ini untuk kita bisa mengatur elevasinya. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada Gunung Merapi dan Merbabu, jadi kelihatan 3 dimensi ya, sesuai kondisi realnya.
Kita langsung download saja dan melihat seperti apa Gunung Merapi dan Merbabu ketika kita proses menjadi 3 dimensi. Merapi, terus klik OK. Nah, sudah terdownload. Dan ini merupakan data-data saya sebelumnya yang sudah pernah saya download dan sudah saya sesuaikan dengan batasnya. Ini saya pernah membuat di Kalimantan juga, full Kalimantan, di Merapi Merbabu kayaknya juga pernah, tapi di video sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian layar, kita akan melihat juga data Demnas. Nah, ini ada keterangan kapan kita download. Nah, kalau misalnya keterangan ini mau kita hilangkan, tinggal di unchecklist. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengubah data DEM dan data citra ini menjadi 3 dimensi. Nah, itu jawabannya ada di 3D Map Terrain. Nah, kemudian kan kita udah punya datanya. Nah, kita tinggal create new terrain. Nah, kalau kita belum punya datanya, kita bisa klik find real location. Tapi kita tidak akan membahas di situ. Kita langsung create new terrain. Nah, di sini ada banyak option. Ini ada pixel-pixel yang akan membentuk nanti, kan kita buat berapa. Nah, kalau saya untuk mudahnya itu biasanya saya pilih yang tertinggi, terus saya buat agak condong ke kiri, terus dia langsung akan memproses. Nah, proses ini yang akan memakan waktu lama. Nah, nanti setelah proses ini selesai, dia bisa kita edit juga gitu. Proses pembuatan ini sebenarnya lebih ke bagaimana data peta 3 dimensi itu di overlay dengan beberapa gambar sehingga dia menumpuk. Nah, jadi dari data DEM, itu kan dia memiliki nilai-nilai ketinggian. Nah, ini data DEM itu kan dia memiliki nilai-nilai ketinggiannya kan. Nah, dari nilai ketinggian atau elevasi data DEM itulah yang membuat Photoshop ini bisa mengubahnya menjadi peta 3 dimensi. Nah, ini kalau misal dibuat dengan kondisi maksimal yang paling tinggi. Nah, kalau misal dirasa ini masih kurang, ini bisa kita close, no, terus kita bisa proses lagi menjadi kelas yang dia lebih rapi. Misalnya kita buat menjadi 3, kita coba lihat 3. Seperti apa hasilnya. Jadi sangat menarik sekali teman-teman. Saya baru tahu juga Photoshop kok bisa gitu. Setelah tahu itu menarik juga kalau bisa ya. Nah, ini agak blur ya. Coba kita naikkan pixelnya. Kita close lagi biar dia lebih nampak 3 dimensi. Kita close, kita buat 1800.
kita buat 4 proses. Seperti apa hasilnya teman-teman? Ini lama ini. Oh, cepat. Nah, dia lebih jelas ya. Semakin tinggi pixel ya, resolusinya pun semakin bagus. Nah, kemudian kita juga bisa mengedit data ini. Ini karena untuk sebatas tampilan saja, jadi saya tidak terlalu membuat terlalu detail gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau menambahkan water level juga bisa, jadi kayak melihat pemodelan banjir gitu. Water level. Nah, ini jadi kalau misal kondisi banjir di sini akan terendam. Di sini masih aman. Nah, ini bisa nih kalau misal di dekat pesisir gitu untuk melihat kemungkinan potensi banjirnya gitu kan. Cuman kalau untuk melihat berapa meternya secara akurasinya kurang tahu, tapi ini hanya disebutkan pixel px 5 px. Nah, nilai dari 5 px ini kalau dikonversi menjadi meter ya kurang tahu. Ini kita balikkan seperti semula. Nah, dia akan hilang. Kemudian kita bisa menambahkan ini kedalaman tanahnya itu dengan map layer height. Tingginya nanti dia akan bertambah ketika kita add. Nah, ini tambah-tambahan. Add lagi. Nah, ini akan tambah. Kemudian kita bisa melihat bisa mengubah juga dari tampilan si peta ini. Nah, ini bisa pilih yang global light. Nah, ini kita mau lihat bayangannya biar mungkin bisa lebih rapi. Nah, dari sini ya. Nah, mungkin seperti ini. Kelihatan di mana yang wilayah yang tinggi. Mungkin seperti ini saja. Terus untuk memberikan fitur-fitur yang lain seperti legenda, seperti arah angin dan lain-lain, kita ada hiasan-hiasannya. Kayak misalnya mau menambahkan awan, kita bisa tambahkan. Kemarin habis saya edit untuk settingannya. Nah, ini misalnya tambah apa, gunung meledak. Jadi banyak efeknya. Ini kita hapus saja. Karena ini teman-teman, tampilan settingannya ini masih belum saya ganti, jadi nggak bisa dikecilkan. Nah, ini bisa tinggal diutik-utik, utak-utik. Nah, ini bisa tambahkan matahari. Nah, ini mataharinya Teletubbies.
cuman karena settingan tampilan ini masih saya ubah. Kemarin saya ubah di ini preference ini, settingannya belum saya ganti ini. Yang mana sih? Nanti itu coba cari lagi. Nah, seperti itu. Jadi menarik sekali ya. Kalau untuk tools-tools yang lain saya belum terlalu sering menggunakan. Jadi kalau untuk memberikan penjelasan sepertinya belum bisa. Ini juga bisa membuat 3D map tanpa menggunakan data dem. Cuman agak sulit. Oke, mungkin seperti itu aja kali ya. Ini sebatas sharing. Jadi kalau mungkin kalian tertarik untuk membuat visualisasi peta 3D menggunakan Photoshop, mungkin 3D map generator ini bisa menjadi alternatif bagi kalian. Dan mungkin itu saja teman-teman. Besok kalau ada ide lagi untuk membuat tutorial yang lebih menarik, kita akan buatkan tutorial untuk kawan-kawan semua. Dan jangan lupa support terus channel kita biar bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah mampir dan menonton. Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.